dalam komunitas Pitaping, Yayasan Kanker Payudara Indonesia yang akan memandu webinar ini hingga usai nanti. Senang sekali, sudah lebih dari 70 partisipan yang bergabung di webinar seri ketiga ini. Tentunya kita sudah tidak sabar untuk mendengarkan paparan dari narasumber kita, Dr. Danang yang sudah bergabung bersama kita. Terima kasih, Dok. Tetapi sebelumnya kita sambut dulu Ketua Yayasan Kanker Payudara Indonesia, Ibu Linda Agung Gumelar, untuk membuka serial webinar Kanker Payudara di era pandemi COVID-19. Seri ketiga bertema perawatan kulit pada pasien kanker payudara. Waktu kami persilakan Ibu Linda. Silakan Ibu. Baik Ibu. Baik Ibu, silakan Ibu. Selamat pagi Ibu Linda. Selamat pagi. Ya, selamat pagi Bu Ona, selamat pagi Ibu Bapak narasumber Dr. Danang. Kita ketemu pagi hari ini. Selamat pagi Bu. Terima kasih atas kesediaan dokter membantu YKPI. Selamat pagi Bu Ning, teman-teman pengurus YKPI, teman-teman yang hadir pada hari ini yang cukup banyak Dok dari berbagai daerah di Indonesia pesertanya dan dari berbagai komunitas. Jumlahnya ada sekitar 130-an yang mendaftar ya Dok. Dan ini akan terus mungkin akan hadir. Saya pertama mohon maaf saya agak terlambat masuk di Zoom meeting ini karena tadi ada tugas lain yang harus saya selesaikan. Kami menyampaikan terima kasih kepada para teman-teman yang telah mengikuti acara ini. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena ini adalah webinar kita yang ketiga ya Bu Ning, yang dapat kita laksanakan secara maraton setiap minggu. Kemudian juga pada hari ini materi kita adalah tentang nutrisi, tentang perawatan kulit pada pasien kanker payudara. Topik ini sangat menarik Dok. Saya sendiri adalah survivor kanker payudara, sudah 20 tahun lebih. Tetapi saya sendiri tidak pernah mendapatkan atau saya tidak mendapatkan informasi tentang bagaimana perawatan kulit yang terbaik. Jadi saya mengarang-arang sendiri atau mencari-cari sendiri. Tetapi dengan penjelasan dokter ini saya kira akan menjadi satu wacana, menjadi satu sharing yang sangat bermanfaat untuk kita semua, khususnya bagi kita-kita yang adalah survivors ataupun warriors ya. Pada masa-masa radiasi mungkin atau kemoterapi, ini tentu sangat membantu dan setelahnya. Bagaimana perawatan yang terbaik. Dokter, saya tidak berpanjang lebar, tetapi yang saya ingin sampaikan di pembukaan ini, marilah kita ikuti apa yang akan disampaikan oleh Dokter Danang. Beliau adalah pakarnya. Kemudian juga saya berterima kasih kepada Ibu Moderator, Bu Ona, juga kepada koordinator seluruh kegiatan webinar, Ibu Ning, juga kepada Rumah Sakit Kanker Darmais yang bekerja sama untuk seluruh webinar yang kita lakukan. Dan secara khusus tentu kepada Wardah sebagai salah satu produk kosmetik Indonesia yang sangat di depan ya, nomor 1, karena telah mendukung seluruh program kami. Ibu-ibu selamat mengikuti acara ini, tetap sehat, semangat, dan juga tentu nanti ada waktunya untuk bertanya jawab. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Linda. Sahabat Pitaping, sebelum paparan kita mulai, izinkan saya untuk mengingatkan kembali agar menonaktifkan mikrofon atau di-mute dengan cara klik gambar mikrofon di sudut bagian kiri bawah laptop atau handphone sahabat Pitaping. Jangan lupa webinar ini juga dapat diikuti secara live di Instagram Story YKPI @YKPI Pitaping, dan seluruh materi webinar nantinya akan dipublikasikan di semua platform media sosial YKPI seperti website, YouTube, Facebook, dan Instagram. Baiklah, sahabat Pitaping, Dr. Danang sebagai narasumber kita sudah hadir di antara kita. Mungkin di antara sahabat Pitaping ada pasien Dr. Danang juga. Dr. Danang Triwahyudi, seorang spesialis penyakit kulit dan kelamin yang juga telah melanjutkan studinya lagi sehingga mendapat gelar kehormatan
dari asosiasi di Indonesia dan Asia. Begitu ya, Dok ya? Beliau sekarang menjabat sebagai Kepala SMS Kulit dan Kelamin dan Kepala Tim Kerja Kulit di Rumah Sakit Kanker Darmais dan menjadi Wakil Ketua 2 Pengurus Pusat Perdoski di bidang ilmiah dan profesi dan juga menjabat Ketua Perdoski Cabang Jakarta. Banyak sekali ya dok, dokter pasti sangat sibuk sekali ini. Tapi di tengah-tengah kesibukan dokter Danang juga punya hobi yang kadang-kadang jarang kita ikuti. Hobi dokter Danang adalah basket. Makanya dokter Danang terlihat sangat bugar. Baiklah dok, langsung saja kita persilahkan dokter Danang untuk pemaparannya. Silahkan dok. Ya, terima kasih Ibu Ona sebagai moderator. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada DKPI sudah diberikan kesempatan untuk berbagi di pagi yang cerah ini kepada Ibu Ketua ya Pak DKPI Bu Linda dan kepada Pak. Hari ini saya akan berbagi mengenai perawatan kulit pada pasien kanker payudara. Saya share screen izin ya. Baik dok, silahkan. Bisa dari share screen-nya nggak keluar Ibu? Boleh dari sana di share screen kan Ibu? Baik. Mohon izin. Ya. Bu Ana, iya. Iya, baik dok. Ya. Sudah dok, dokter? Iya. Ya, silakan baik. Dok. Ya, baik. Ya, kita mulai. Slide, kalau boleh slide-nya di... Slide berikutnya, Mbak Endang. Slide berikutnya. Mungkin di slideshow dulu untuk bisa menuju ke slide berikutnya di screen. TV-nya matiin dong. Di screen masih belum di slideshow. Boleh tolong di slideshow untuk screen-nya. Sebentar ya dok. Ya, nggak apa-apa Ibu. Ya. Saya tiba-tiba hilang yang dari saya, mohon maaf. Iya, nggak apa-apa. Maaf ini, boleh saya isi dulu sambil menunggu dok? Baik Ibu, silakan Ibu Linda. Maaf dokter Danang sama Bu Ona, mungkin saya isi sambil menunggu penyelesaiannya. Karena semula memang rencananya dikeluarkan dari tempat dokter Danang ya. Saya cuma ingin menyapa teman-teman yang hadir sehingga dokter Danang juga terinformasi. Teman-teman dari mana aja yang datang pada hari ini, sahabat Pita Pink, dok. Ada dari Lampung, ada dari Semarang, dari Jawa Timur, ada Surabaya dan sebagainya. Ada dari Tasikmalaya, Bandung, Kendari, Bali, Gorontalo, Ambon, kemudian dari berbagai yayasan-yayasan yang bekerja untuk kanker, dan juga ada dari komunitas pasien, dari dokter-dokter di Fatmawati dan rumah sakit lain. Mereka bergabung dan punya komunitas. Kemudian banyak juga dari mahasiswa-mahasiswa. Jadi saya rasa ini menarik sekali karena mahasiswa dari Stikes dan lain-lain ingin juga belajar dan mengetahui tentang perawatan kulit pada pasien kanker. Demikian sedikit tambahan dari saya. Silakan Bu Ona. Ya, terima kasih. Baik dok, slide sudah tersedia. Boleh ya. Boleh saya coba sekali share screen dari saya lagi Bu, benar? Saya coba sekali lagi ya. Baik, silakan dokter. Ya. Baik dok, silakan. Untuk Ibu Yuyun dan Ibu Ambar, boleh tolong di klik untuk tombol mute. Oke. Baik, terima kasih. Baik, ya sekarang ya Bu ya. Baik dok, silakan dok. Ya, jadi ini CV saya tadi sudah disebutkan. Jadi seperti kita itu dapat terjadi sebagai salah satu gejala dari kanker payudara
bisa juga sebagai efek samping dari radioterapi dan atau kemoterapi, maupun sebagai metastasis kulit dari kanker payudara. Kelainan kulit pada payudara ini menggunakan terapi medis. Tetapi, seperti kita ketahui, kadang-kadang terapi medis saja itu tidak atau harus mendapat bantuan dari perawatan-perawatan kulitnya sendiri supaya terapi tersebut bisa berhasil lebih baik. Ya, tentunya kualitas hidup dalam lebih baik ditanganinya. Ya, di sini kita lihat ya beberapa tanda-tanda dari payudara. Memang ada beberapa tanda yang kita ketahui. Salah satunya adalah dari edema di kulit. Kemudian kalau kita lihat yang paling bawah, suara saya masih keluar, Ibu. Kalau kita melihat yang paling bawah, maka kita lihat bahwa ada yang disebut sebagai Paget disease. Paget disease itu bentuknya adalah kemerahan di daerah sekitar payudara. Nah, ini bisa juga sebetulnya kalau pada kulit selain daripada Paget disease juga bisa sebagai dermatitis yang terjadi di payudara atau kita sebutnya sebagai nitrodermatitis. Hal itu bisa memang agak merancukan dengan kanker payudara. Kemudian juga yang sering adalah metastasis, ya. Paling sering yang dijumpai oleh dermatologis adalah metastasis kulit dari kanker payudara. Itu memang sangat banyak yang ada terutama untuk metastasis kulit. Di Darmais hampir 80% metastasis kulit yang saya temukan itu adalah dari kanker payudara. Metastasis kulit ini bisa merupakan tanda awal penyebaran tumor, bisa juga sebagai rekurensi tumor, dan walaupun jarang, bisa juga sebagai tanda awal tumor yang tidak terdeteksi. Metastasis kulit ini juga sebetulnya bisa mempunyai tampilan atau gambaran yang seperti kelainan kulit yang lain. Yang paling sering adalah bentuknya seperti papul dan nodul. Papul dan nodul itu bentuknya adalah benjolan kecil-kecil seperti bisul. Gitu. Ya. Sedangkan bisa juga bentuknya seperti herpes zoster. Nah, selain itu bisa juga cacat kulit. Jadi memang bentuknya bisa seperti itu. Bisa juga seperti erisiplas atau maaf dokter, suaranya agak putus-putus, mungkin terdistorsi dengan perangkat yang lain yang berdekatan. Ya, sebentar ya. Ya, baik dok. Ya, sekarang sudah baik, Bu? Ya. Sudah baik ya? Baik Nah, dok, silakan. Bentuknya juga seperti herpes zoster. Ya, seperti ada infeksi di kulit, itu juga bisa. Jadi memang bentuk-bentuk metastasis kulit ini banyak menjumpai kelainan kulit yang lain. Biopsi atau apa untuk memastikan ini. Selanjutnya juga kita mulai dengan perawatan kulit. Nah, perawatan kulit ini sebetulnya dimulai sudah sejak awal pasca operasi. Jadi untuk area kulit pasca operasi sebaiknya tentunya tidak berat. Kemudian karena operasinya biasanya di daerah yang dekat ke aksila dan deodoran sebaiknya dihindari sampai luka sembuh, dan juga bisa dicari hal deodoran yang tentunya bisa yang fragrance free atau lebih baik adalah juga berbasis gel.
Dan kita harus menghindari yang mengandung alkohol dan aluminium. Dan untuk shaving, bila terpaksa dilakukan, maka harus menggunakan cermin. Setelah luka insisi menyembuh, maka luka tersebut akan terasa keras dan kaku. Maka untuk memperbaikinya, luka insisi tersebut dapat mild lotion atau lotion yang ringan saja. Nah, itu bisa kita gunakan yang terutama yang mengandung vitamin E untuk dia melembutkan sehingga rasanya tidak terlalu kaku. Atau bisa juga gunakan lanolin. Dan hindari selalu pelembab yang mengandung pewangi maupun alkohol karena dapat mengiritasi. Nah, kemudian berikutnya adalah kemoterapi. Kemoterapi ini beberapa kemoterapi memang seringnya mengurangi produksi minyak di kulit sehingga mengurangi yang kita sebut sebagai natural moisturizing factor. Sebagai akibatnya kulit akan menjadi kering atau lebih kering dari biasanya. Karena kering tentunya fungsi sawar kulit itu akan terganggu dan juga bisa menimbulkan rasa gatal. Nah, karena kita menurunkan, karena kemoterapi juga menurunkan daya tahan tubuh, sehingga gangguan pada sawar kulit ini juga akan mengganggu pertahanan tubuh sehingga memudahkan untuk terjadinya infeksi. Beberapa obat kemoterapi seperti yang di sini Seloda 5FU, ya, Arase atau Nexavar itu dapat menyebabkan reaksi di kulit yang berupa hand and foot syndrome. Nah, untuk itu maka penggunaan pelembab pada saat kemoterapi ini adalah sebetulnya esensial sekali. Karena satu pertama untuk mengembalikan natural moisturizing factor tadi yang sehingga kulit akan menjadi sempurna lagi. Selain itu juga untuk hand and foot syndrome juga dapat dipakai pelembab untuk kulit yang sangat kering atau pecah-pecah. Pelembab tersebut bisa dapat untuk telapak tangan dan kaki digunakan khusus dengan kaos kaki. Kemudian untuk itu juga menghindari waktu yang lama atau dengan menggunakan air panas, gunakan sabun yang berpelembab, fragrance free dengan pH yang tidak basah. Setelahnya, gunakan pelembab segera setelah mandi untuk menjaga kulit tetap terhidrasi dengan baik. Jadi, begitu kita selesai penggunaan pelembab itu, begitu selesai mandi, pada saat kulit masih ada agak sedikit ya, setelah mandi kan masih harus segera diberikan pelembab. Karena sebetulnya fungsi itu adalah untuk men-trap air salah satunya supaya dia hidrasi pada kulitnya tetap terjaga lebih lama. Kemudian bagaimana dengan radioterapi? Tentunya kulit yang terkena radiasi akan menjadi kemerahan, kemudian akan menjadi gelap. Iritasi dapat terjadi di daerah lipatan maupun di ketiak, yang hal ini bisa diperparah oleh gesekan dan keringat. Iritasi di gula atau mengering membentuk squamasi. Squamasi itu seperti sisik, ya. Hal ini bersifat sementara. Nah, bila gula pecah dan terjadi luka terbuka, maka timbul luka dan nyeri. Dan bila didiamkan akan dapat terjadi infeksi sekunder. Sehingga kalau ada gula dan pecah, maka kita harus sebaiknya diberikan obat rawatan atau antibiotik tentunya. Sedangkan pasca radiasi biasanya kemudian akan timbul inflamasi. Hal ini harus dibiarkan supaya lepas sendiri. Jadi jangan kita kopek istilahnya gitu ya. Biasanya akan kita berikan pelembab untuk itu sehingga kulit yang kering tadi akan lebih enak rasanya, tidak terburu sehingga dia akan bisa lepas dengan sendirinya. Kemudian juga pada payudara juga sering terjadi apa yang disebut sebagai telangiectasia itu atau pembuluh darah kecil. Nah, itu sebenarnya tidak mengganggu apa-apa, tapi kalau tampilannya tidak disukai maka dapat dihilangkan. Nah, untuk skincare nih sekarang. Kalau untuk skincare
yang kita pakai awalnya adalah pembersih wajah ya, karena tampilan itu tentunya kita boleh sakit, tapi tampilan sebaiknya juga tetap segar. Ini yang biasanya inginkan. Selain itu juga bahwa hal-hal seperti membersih diri, merawat diri itu sebetulnya untuk wanita tentunya ada efek pampering ya, ada efek menenangkan. Ya, untuk membersih muka sebaiknya digunakan yang bebas dari pewangi. Hindari pembersih yang banyak mengandung minyak esensial. Ya, kemudian pembersih yang terbaik untuk kotoran dan minyak dan makeup adalah dengan tetap menjaganya agar terhidrasi dengan lembut. Jadi tidak betul-betul sampai kering. Kadang-kadang kita tuh maunya kalau tidak keset itu tidak suka gitu. Nah, padahal sebetulnya yang dibutuhkan untuk tetap terhidrasi, tetap lembut, tetap moist gitu, sehingga tentunya itu akan lebih baik. Juga pH-nya tetap seimbang, menghilangkan iritasi dan tidak membuat setelah dibersihkan. Untuk pembersih tubuh, gunakan yang berlabel untuk kulit sensitif dan juga sama, tidak hanya wangi. Pilihan yang tepat adalah dengan soap free atau dye free. Jadi karena soap itu, sabun itu basically adalah deterjen, sehingga tentunya lebih mudah mengiritasi terutama pada kulit-kulit yang kering. Ya, mandi bisa dilakukan singkat, tidak terlalu lama. Sebaiknya tidak menggunakan air panas, kalaupun mau itu suam-suam kuku airnya sehingga kulit tidak menjadi kering. Kemudian oleskan krim dan lotion segera setelah mandi agar kulit tetap terhidrasi. Deodoran, bagaimana dengan deodoran? Deodoran tentunya juga sama, sebaiknya yang bebas pewangi dan pilih yang bentuknya gel, ya. Hindari deodoran yang mengandung alkohol dan aluminium, karena aluminium ini sangat umum di deodoran dan dapat menyumbat pori-pori. Kalau hand soap, bagaimana hand soap? Hand soap juga sama, cari yang lembut buat bertahan hidrasi. Cara yang terbaik adalah bila kita dengan hand soap, kita harus segera menggunakan pelembab agar terhindar dari kekeringan. Sabun dengan bentuk yang foam itu lebih mudah dibilas daripada gel, sehingga lebih sedikit menyebabkan kekeringan. Jadi sebetulnya sabun yang lebih tidak terlalu lama bertahan di kulit itu lebih baik. Nah, sabun antiseptik seperti kita ketahui cenderung menyebabkan kulit menjadi kering, karena antiseptik itu sebetulnya yang ditambahkan adalah deterjennya, faktor deterjen, sehingga tentunya dia akan menjadi lebih. Hand sanitizer dapat digunakan setelah menyentuh barang-barang yang dipergunakan bersama atau oleh umum. Tadi sudah kita katakan bahwa pelembab ya, untuk wajah sebaiknya pelembab yang menghindari untuk eksfoliasi, lebih banyak memakai pelembab untuk menjaga tampilan agar lebih segar dan tidak kusam. Untuk badan, tangan, dan kaki gunakan lotion dan hindari tetap mewangi alkohol dan glycerin. Untuk sunscreen atau tabir surya. Nah, untuk sunscreen tabir surya sebenarnya juga penting karena pada saat kemoterapi kulit itu cenderung lebih mudah terbakar sehingga lebih sulit sembuh bila sudah terbakar. Jadi tentunya kita berguna untuk menghindari matahari. Yang fisik, sehingga pakaian lengan panjang, celana panjang, tentunya dengan kacamata hitam itu bila kita keluar itu akan lebih baik. Gunakan tabir surya dengan spektrum luas, jadi yang ada UVB dan UVA dengan SPF-nya minimal 15 dan harus diulang setiap 2 jam. Bahan yang aman dalam tabir surya adalah zinc oxide dan titanium oxide.